Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan sesi yang ke-15 dari pelajaran ilmu nahu untuk pemula. Insyaallah pada sesi yang ke-15 ini kita masih akan melanjutkan variasi kalimat dalam bahasa Arab ya. Pada beberapa sesi sebelumnya kita telah mempelajari bahwasanya banyak sekali variasi kalimat dalam bahasa Arab. Pertama yang kita pelajari ya, jumlah ismiyah khobarnya ghairu mufrad. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4 ya. Apa aja? Jar majrur, kemudian dzaraf, kemudian mubtada khobar, dan yang keempat fi'il dan fa'il. Kemudian setelah kita belajar ya jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad, kemudian kita belajar jumlah ismiyah yang mubtadanya nakirah ya. Ya, kan hukum asalnya mubtada itu harus ma'rifat sebagaimana yang kita bahas dalam rumus madu manis dari Malang ya, di mana darinya adalah mubtada harus ma'rifat. Namun ada beberapa kondisi yang membolehkan mubtada ini nakirah ya. Apa aja diantaranya? Ya, apabila ya mubtada yang nakirah ini didofahkan sekalipun kepada nakirah. Karena kalau didofahkan kepada ma'rifat, jelas ini sudah menjadi ma'rifat. Tapi kalau idofah kepada nakirah, pada dasarnya ia masih nakirah. Hanya saja yang seperti ini diperbolehkan ya. Misalkan qalamu rajulin jadidun ya. Kalau qalamu rajuli jadidun ini selesai masalahnya karena sudah ma'rifat. Tapi kalau qalamu rajulin jadidun, hukum asal ini nggak boleh ya kan? Karena masih nakirah qalamu rajulin. Tapi ini nakirah yang diperbolehkan dalam jumlah ismiyah. Kemudian yang lain misalkan apabila mubtada yang nakirah ini diberi sifat ya, naat. Contohnya rajulun ya karimun fil fasl ya. Rajulun karimun fil fasl. Kalau kita hanya mengatakan rajulun saja, rajulun fil fasl ini nggak boleh. Yang boleh ar-rajulu fil fasl atau dibalik. Fil fasli rajulun. Ya, jadi di antara hal yang membolehkan mubtada ini nakirah ya, mubtadanya diakhirkan. Kalau kita katakan rajulun fid dari ini nggak boleh. Tapi kalau dibalik fid dari rajulun ini boleh ya. Dan kasus yang memperbolehkan kita mengakhirkan mubtada hanya bisa ditemukan ketika ya khobarnya ghairu mufrad dari jenis jar dan dzaraf saja ya. Misalkan asalnya ya Zaidun amal fasli nggak boleh. Yang boleh amal fasli Zaidun. Zaidun fil fasli nggak boleh. Yang boleh fil fasli Zaidun. Jadi hanya jar majrur dan dzaraf saja yang membolehkan mubtada diakhirkan. Ya. Kemudian apa lagi selain itu? Hah? Barusan udah dibahas. Apa lagi? Hah? Ya, apabila dia oleh istifham atau nafi ya. Misalkan ya kalau kita hanya mengatakan rajulun fil fasli tadi nggak boleh ya. Tapi kalau hal rajulun fil fasli ini boleh ya. Atau ma rajulun fil fasli, tak ada seorang pun dalam kelas, ini juga boleh. Baik. Kemudian setelah kita belajar mubtada yang boleh nakirah, kita juga belajar apa? Belajar apa setelah itu? Iya, belajar amil nawasih ya. Amil nawasih. Apa itu amil nawasih? Amil perusak. Kenapa disebut sebagai perusak? Dia merusak i'rab dari mubtada khobar yang asalnya ya mubtada khobar marfu'ani, yang mubtada dan khobar itu dua-duanya rafa. Nah, ketika ada amil nawasih ya, kana, inna, dhanna dan saudaranya, maka rusak hukumnya. Adapun kana, bagaimana dia? Tarfaul isma wa tansibul khobar, ya, merafakan isim dan menasabkan khobar. Kemudian kalau inna, tansibul isma wa tarfaul khobar, ya, menasabkan isim dan merafakan khobar. Adapun inna dhanna dan saudaranya, tansibul isma wal khobar, ya, menasabkan isim dan khobar. Kalau kana dan saudaranya ini seluruhnya apa? Fi'il, isim atau huruf? Fi'il, tapi fi'ilnya fi'il yang
nakis ya, fiil yang nakis. Kenapa sebut sebagai fiil nakis? Karena nggak sempurna apanya? Yang pertama tasrifnya nggak sempurna, yang kedua kalau fiil itu kan apa yang kita cari kalau ada fiil? Fa'ilnya. Tapi kalau fiil nakis bukan fa'il, tapi apa istilahnya? Isim dan khobarnya ya. Adapun inna seluruhnya adalah huruf ya. Inna dan saudaranya semuanya adalah huruf ya. Kemudian kalau dhanna dan saudaranya fiil isim atau huruf? Fiil ya. Fiilnya nakis nggak? Enggak ya. Fiilnya sempurna. Dan dhanna dan saudaranya ini ya semuanya adalah fiil af'alul qulub. Fiil-fiil perasaan ya. Mengira, menyangka, menduga, meyakini, mengetahui, melihat itu semuanya ya fiil-fiil yang menggunakan perasaan. Kemudian ya terkait dengan dhanna dan saudaranya, mereka adalah kelompok fiil yang bisa memiliki dua maf'ul, tapi nggak wajib ya. Artinya beberapa kondisi membolehkan kita membuat kalimat dengan dhanna dan saudaranya dengan satu maf'ul. Kayak kita ngomong ra'aitu Zaidan, ini kan selesai kan? Nggak mesti ya diperjelas lagi. Taib. Sekarang ya kita akan belajar tentang la nafiyah ya. La nafiyah. La ini dalam bahasa Arab ada beberapa ya. Ada la nafiyah, satu lagi la ada la nafiyah, ada la nahiyah. Apa itu la nahiyah? La larangan nah. Contohnya ada pada fiil apa? Fiil nahi ya. Ya, fiil nahi. Semua la yang ada pada fiil nahi disebut dengan la nahiyah. Ya, la tansur, la taktub, la tajlis ya, la tu'allim. Ini semuanya la nahiyah, yaitu la yang memiliki ya fungsi sebagai larangan. Jadi kalau la taktub jangan menulis ya, la tajlis jangan duduk. Ya. Ini la nahiyah. Adapun yang akan kita bahas sekarang merupakan la nafiyah. La nafiyah. Apa itu la nafiyah? La yang digunakan untuk menafikan atau membuat kalimat negatif dari kalimat yang positif ya. Contohnya misalkan ya, kita bisa lihat di buku. Ya. La rajula qaimun. Tidak ada seorang pun laki-laki yang berdiri ya. Asalnya rajulun qaimun ya, rajulun qaimun. Ya. Ini pun ya kalau kita merujuk ke kaidahnya harusnya ar-rajulu qaimun. Karena kalau jumlah ismiyah dia harus ya, harus ma'rifat. Nah, ketika ada la ya nanti ada kaidahnya sendiri bahwa la rajula qaimun. Kenapa ya ini menjadi la rajula qaimun? Kenapa jadi rajula enggak tetap rajulun aja? Karena la ini catat baik-baik, la nafiyah itu beramal seperti amalnya inna. Ini kuncinya di sini. La nafiyah beramal seperti amalnya inna. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia tansibul isma wa tarfaul khobaro ya. Jadi maksudnya la nafiyah itu menasabkan isim dan merupakan khobar. Jadi la ini ya beramal ya, tak malu amala inna, ia beramal seperti amalnya inna ya. Jadi la rajula qaimun kalau kita i'rab la nya nafiyatun tansibul ism wa tarfaul khobaro, rajula ya ismula. Akan tetapi dia punya kekhususan. Apa kekhususannya? Kalau inna dan saudara-saudaranya isimnya itu mu'rab. Isimnya mu'rab ya. Contohnya inna zaidan qaimun. Kenapa dibaca zaidan enggak zaida? Karena yang mu'rab. Yang namanya mu'rab ya mengikuti ya kondisinya. Karena isim inna itu mansub ya maka mu'rabnya zaidan adalah dengan fathatain ya. Inna zaidan qaimun. Tapi kalau la nafiyah isim la-nya itu mabni. Artinya apa? Enggak boleh ditanwinkan. Nah, bentuk mabninya itu dengan cara tidak ditanwinkan ya. La rajula qaimun. Jadi enggak la rajulan
qaimun. Ya. Jadi paham ya bedanya antara la nafiyah dengan inna? Ia sama dari sisi sama-sama menasabkan isim dan merafakan khobar. Bedanya kalau inna dan saudaranya, isim innanya itu mu'rab. Adapun ya la ini, isim la-nya itu dihukumi mabni ya. La rajula qaimun ya, la-nya nafiyah, rajula isim la mabni atas fathah. Kemudian qaimun khobarnya la marfu ya dhammah. Ini insyaallah ya bisa dipahami. Contoh lain ya. La rajula fid dari. La rajula fid dari. Tak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah. Dan memang kalau kita perhatikan baik-baik bahwa penggunaan la nafiyah ya biasanya digunakan untuk jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad, khususnya yang khobarnya jar majrur. Ya. Jarang kita menemukan kalimat la rajula qaimun ya. La rajula qaimun. Ya biasanya kalau kayak begitu dipakainya yang laisa. Kita akan jarang sekali menemukan kalimat la rajula qaimun. Dan memang untuk la nafiyah ini lebih sering digunakan untuk jumlah ismi yang khobarnya jar majrur. Termasuk dalam Al-Qur'an, termasuk dalam percakapan kita sehari-hari, ini juga sering kita gunakan. Contohnya apa dalam Quran? La raiba fi. Perhatikan, la raiba fi. Apa artinya? Tidak ada keraguan padanya. Ingat, ini kan asalnya raibun fihi kan. Keraguan ada padanya. Jadi ini jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad, yaitu jar majrur. Ya menjadi la raiba fi. Kemudian kita sering mendengar orang ngomong la syakka fi. La ba'sa bih, ya kan? La syakka fi. Tidak ada keraguan padanya. La ba'sa bih. Ya, la ba'sa bih, tidak ada masalah dengannya. Nah, jadi memang la nafiyah itu lebih sering digunakan oleh orang Arab ya ketika menafikan jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad ya. Asalnya ba'sun bihi, ada masalah padanya. Syakkun fih, ada keraguan padanya. Ya. Ketika ada la, dia menjadi mabni atas fathah. La syakka fihi, la ba'sa bihi. Paham tum? Paham ya? Kalau kita ingin mengatakan tidak ada seorang pun siswi di dalam kelas, bilangnya gimana? La talibata fil fasli ya, tak ada seorang pun siswi di dalam kelas. Kemudian bagaimana kaidah yang berkaitan dengan la nafiyah? Maka bisa dilihat di halaman 208 ya. Yang pertama, isim la wajib nakirah. Isim la wajib nakirah. Kenapa demikian? Karena la itu nafiatul jinsi, menafikan seluruh jenis. Menafikan seluruh jenis. Jadi kalau kita terjemahkan la rajula fid dari, tak ada seorang pun laki-laki. Jadi memang sama dari sisi jenisnya nggak ada satupun. Ya ketika kita mengatakan la raiba fi, tak ada satupun keraguan padanya. Jadi benar-benar nggak ada. Makanya isim la nggak boleh marifat, dia harus nakirah. Karena yang dinafikan itu seluruhnya, semua yang ada pada jenis itu. Artinya ketika dikatakan la rajula fil fasli, itu benar-benar nggak ada satupun laki-laki di dalam kelas ya. La rajula fil fasli, la talibata fil fasli. Ya jadi isim la wajib nakirah, nggak boleh ma'rifat ya. Kemudian selanjutnya isim la dihukumi mabni ya. Ini ada sedikit tanbih. Ya bagaimana kalau kita ingin menafikan sebagian aja? Artinya kita tidak ingin mengatakan bahwa tak ada seorang pun dalam kelas, tapi lelaki itu tidak ada dalam kelas. Seseorang lelaki itu tidak ada dalam kelas, maka kita bisa gunakan laisa ya. Jadi ya kalau kita ingin mengatakan ya misalkan ada tamu baru datang nih ya, kita nggak tahu namanya kan, kita paling bilangnya dia seorang laki-laki itu kan. Nah kalau kita ingin menafikan bahwa
Dianya nggak ada di kelas, tapi kalau yang lain ada di kelas, ya kita pakainya laisa. Jadi kita katakan laisa rajulu fid dari. Karena laisa maka berlaku apa? Berlaku kana ya. Tarfa'u tansibul khobaro. Jadi nggak laisar rojula tapi laisar rojulu fid dari. Kenapa? Karena laisa ini temennya kana ya. Tarfa'u ismu tansibul khobaro ya. Jadi kalau kita ingin menafikan seseorangnya, maka kita gunakan laisa. Tapi kalau kita ingin menafikan keseluruhannya, kita gunakan la. Ya, la rojula ya fid dari. Tak ada seorang pun dalam rumah. Ini berarti memang nggak ada sama sekali. Tapi kalau kita justru ingin menafikan tidak ada lelaki itu dalam rumah, nggak boleh laisar rojulu fid dari ya. Paham ya? Kemudian yang kedua, isim la dihukumi mabni. Ya, kalau mufrad. Isim la itu dihukumi mabni kalau dia mufrad. Tapi kalau ghairu mufrad dia mansub. Ya. Maksudnya apa sih mufrad ghairu mufrad? Ini yang udah kita bahas kemarin ya. Kita langsung ke contoh aja. Ya. Contoh kalimat yang mufrad, la rajula fil baiti. Tak ada seorang pun di dalam rumah. La rajula ini tak ada dua orang laki-laki dalam rumah. La muslimina fil balad. Tak ada ya orang-orang Islam di dalam balad, negeri. Ya. Kemudian yang ghairu mufrad, nah ini yang kemarin ghairu mufrad itu kan bisa mudhaf ilaih ya. La ghulama rajulin hadirun. La ghulama rajulin hadirun. Kalau mufrad gimana? La ghulama hadirun ya. La ghulama hadirun. Kalau kalimatnya la ghulama hadirun, gulamanya ini isim la mabni ya. Tapi kalau la ghulama rajulin hadirun, gulamanya ini mansub biasa fathah dia. Jadi kita ngirabnya nanti kalau la ghulama rajulin hadirun la nafiyatun lil jinsi tamalu amala inna ya. Gulama ismula mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Ya, gulama mudhaf rajulin mudhafun ilaih. Nah, hadirunnya menjadi khabarul la marfu'un wa alamatu rafi dhamatun. Ya. Kemudian yang kedua la sayyarata ujratin huna. Ya, la sayyarata ujratin huna. Ini contoh yang ghairu mufrad yang kedua. Ya, ini dari jenis mudhaf mudhaf ilaih. Tak ada mobil sewaan di sini. Ya, kalau cuma la sayyarata huna enggak ada ujratinnya, sayyaratanya mabni. Ya, tapi kalau ada mudhaf ilaihnya la sayyarata ujratin huna, ini ya mu'rab. Jadi sayyaratanya mansub fathah ya. Kemudian yang ketiga la zaliman linnasi muflihun ya. La zaliman linnasi muflihun. Tidak ada orang yang zalim kepada manusia yang beruntung. Ya. Karena ini ghairu mufrad ya. Dia mu'rab, makanya tanwin, enggak la zalima linnasi muflihun, tapi la zaliman linnasi muflihun. Kemudian yang keempat ya, la tali'an jabalan huna ya. Tidak ada pendaki gunung di sini. Ya. Kalau cuma tali aja nggak ada jabalannya ya, la tali'a huna, ya ini nggak boleh ditanwinkan karena dia mabni. La tali'a huna. Tapi kalau dia ya ghairu mufrad, la tali'an jabalan huna, ini mu'rab dia. Jadi tanwin ininya. Isim lainnya boleh tanwin. La tali'an jabalan huna. Jabalan jadi apa? Hah? Mudhaf mana ada yang fathah? Jadi apa? Jadi apa? La tali'an jabalan hadirun. Jadi maf'ul bih. Nah, dari jadi maf'ul bih dari isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Artinya apa coba artinya? Apa arti dari la tali'an jabalan? Pendaki gunung. Berarti gunung itu apa? Sesuatu yang didaki. Jadi
pendaki itu ya, tolian ini isim fa'il yang beramal seperti amalnya fi'il ya. Jadi di bahasa Arab itu nanti ada yang seperti itu ya. Isim fa'il yang beramal seperti amalnya fi'il. Nanti ada juga isim maf'ul yang beramal seperti amalan fi'il majhul. Jadi kalau fa'il, fi'ilnya maklum. Tapi kalau fi'il isim maf'ul, dia fi'ilnya fi'il majhul. Contohnya apa? Ya misalkan eh, al al mughlaqu babuhu. Apa tuh artinya? Ha, Jadi apa tuh? Hadal masjidu al mughlaqu babuhu. Ini adalah masjid yang pintunya terkunci. Jadi apa babuhu? Jadi naibul fa'il. Cuma memang itu belum belajar ya. Nanti setelah ini tuh akan belajar fi'il majhul. Kalau tasrif kan tuh udah belajar. Fi'il majhul itu yang gimana? Kok yang nggak jelas sih? Nah, itu mah sahih. Itu fi'il majhul yang mana? Ingat nggak? Bukan. Lawannya saya mau mu'tal. Hah? Justru fi'il majhul tuh hanya berlaku buat yang ada objeknya. Nah, yang pasif ya. Ya udah gitu. Fi'il majhul itu yang pasif ya. Nasara jadi apa coba? Wah, nih masa belajar nahu sorab itu dilupain sih. Dumma waluhu kusira ma qabla akhirih. Ini kalau fi'il madhi. Jadi gimana? Dumma waluhu kusira ma qabla akhirih. Ya. Dumma waluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nusira ya. Fi'il mudhari'nya ini nggak mumtaz ini mah. Mumtaz tuh nggak dibilangin. Fi'il mudhari'nya nusira yuk apa? Yunsori. Emang ada fi'il mudhari' ada yang majrur ya? Kalau fi'il mudhari' dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Fi'il mudhari' emang kalau nasara fi'il mudhari'nya apa sih? Terus kalau majhul gimana? Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yunsoru ya. Nusira yunsoru kutiba yuktabu ulima yu'allamu ya. Ini pelajaran kayak gini jangan dilupain. Ya. Tadi ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Kita nggak bilang ada tanwinnya, pokoknya mu'rab ya. Kan salah satu ciri mu'rab adalah kalau dia apa? Kan kalau la gulama rajulin hadirun, kenapa nggak bertanwin? Karena gulama jadi mudhaf. Makanya nggak bisa tanwin kan? Karena kalau mudhaf itu nggak boleh tanwin kan? Ya tadi kayak contoh la gulama rajulin. Ya kenapa ini kita katakan mu'rab tapi nggak bertanwin? Ya karena gulama rajulin ini kalimat frase mudhaf ilaih, sedangkan mudhaf nggak boleh tanwin. Nah baru kelihatan itu ya ketika ya contohnya la zaliman linnasi, karena itu bukan mudhaf ilaih, makanya tanwinnya kelihatan. Kemudian la tali'an jabalan huna, yaitu menunjukkan bahwa ini bukan frase mudhaf ilaih. Paham ya? Baik. Kemudian tanbih ya, sebagai catatan harus diingat bahwa la ini beramal seperti amalnya fi'il tentunya ketika dia nempelnya sama isim. Ya. Karena pembahasan ya namanya temannya inna itu kan cuma masuk ke mubtada khobar kan.
berarti cuma masuk ke jumlah ismiyah. Gimana kalau ada la nafiyah yang nempel sama jumlah fi'liyah, tidak berpengaruh kepada i'rabnya. Asalnya misalkan yakumu zaidun, apa artinya? Zaid sedang berdiri. Kalau kita tambahkan la di depannya, la yakumu zaidun, ada pengaruh pada i'rabnya? Tidak ada. Dia hanya mempengaruhi maknanya, ya. Kalau yakumu zaidun, Zaid sedang berdiri. Kalau la yakumu zaidun, Zaid tidak sedang berdiri. Tapi dari sisi i'rabnya, dia tidak merubah apapun. Fi'il mudhari'nya tetap dhammah. La yakumu zaidun, enggak berubah menjadi la yakum zaidun atau jadi sukun. La yakum zaidun. Ya, jadi kalau la nafiyah nempel sama fi'il, ya dia tidak merubah i'rab fi'il. Dia hanya memberi faidah pada sisi maknanya, ya. Kemudian catatan yang kedua, ya. La nafiyah hanya bisa menafikan fi'il mudhari. Ya, jadi nggak bisa la itu masuk ke fi'il madi. Jadi nggak bisa la koma zaidun, ya. La koma zaidun nggak bisa. La itu hanya bisa masuk ke fi'il mudhari. Terus gimana kalau kita pengen menafikan kalimat koma zaidun? Gimana caranya? Ya, jadi nggak boleh pakai la, tapi pakai ma nafiyah. Kan ma banyak ya. Ada ma istifham, ada ma isim mausul, ada ma yang artinya nafiyah. Nah, ma yang nafiyah ini huruf. Adapun ma yang istifham, ma isim mausul itu isim. Tapi kalau ma nafiyah, ini temannya la ini, dia adalah huruf. Jadi kalau kita ingin menafikan fi'il madi, ya, asalnya koma zaidun, Zaid telah berdiri, kita mau bikin kalimat negatifnya, Zaid tidak telah berdiri, maka kita nggak boleh pakai la, tapi bolehnya pakai ma. Ma koma zaidun, ya. Ma koma zaidun, nggak boleh la koma zaidun. Kenapa? Kecuali berulang, boleh. Maksudnya apa? Lihat ke catatan kakinya, ya. Dalam surat Al-Qiyamah itu ada contohnya. Fala saddaqa wala shalla. Ini kan la, ya. Kenapa pakai la, nggak pakai ma? Karena berulang. Ada dua kan? Fala saddaqa wala shalla. Tapi kalau cuma ayatnya cuma fala saddaqa aja, nggak ada wala shallanya, nggak boleh. Dia pakai ma. Tapi karena ini Quran, ya ini nggak mungkin berubah, ya. Ya, artinya kalau kita ingin membuat kalimat yang la-nya berulang, boleh dipakai ke fi'il madi. Contohnya apa? Zaidun la jala la apa? La jalasa wala qoma. Ya, Zaidun la jalasa wala qoma. Zaid itu enggak duduk, enggak berdiri, ngapain dia? Jongkok, ya. Terbang. Udah, nggak usah diperpanjang, ya. Jadi hukum asalnya la ini nggak boleh dipakai buat fi'il madi. Terus kalau fi'il madi pakai apa? Pakai ma, ya. Jadi ma jalasa zaidun, ya, Zaid tidak telah berdiri, ya. Ma qoma zaidun. Nah, kita boleh tetap pakai la kalau kalimatnya berulang. Ya, misalkan nih tadi Zaidun la jalasa wala qoma. La Zaidun la yadhabu la zahaba wala roja'a. Nggak pulang, nggak pergi. Mana dia? Ya. Nah, ini tanbih untuk pembahasan la, ya. Halin akum soal, ya. Mafi. Taib nastamir, ya. Kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan materinya. Sekarang membahas. Oh, ini apa nih, masih ada contoh dalam Quran dulu, sebentar kita bahas, ya. Contoh la nafiyah di dalam Al-Quran, ya. Contohnya ayat, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini mana yang jadi contoh? La raiba fihi, ya. Ya. Kenapa la raiba enggak la raiban? Kenapa tadi? Mabni, ya, dihukumi dia mabni atas fathah. Makanya nggak boleh la raiban fihi, ya. Kemudian, ya, yang kedua dalam Al-Baqarah 256. Mana yang jadi contoh? La ikraha fid dini. Ya, bukannya la ikrahan fid din.
Padahal kan ikroh masdar ya. Dan dia bukan ghairu munsharif. Tapi kenapa dia nggak bertanwin? Karena dia dihukumi mabni. Ya jadi nggak tanwinnya dia bukan karena dia ghairu munsharif, tapi memang dia dihukumi mabni. La ikraha fid din. Mana lagi? Yang ketiga mana contohnya? Ya, jadi la taqata lana bi. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah kau bebankan kami ma la taqata lana, apa yang tidak ada kemampuan ya bagi kami. Hah? Enggak lah. La yang pertama itu kan fil nahi. Rabbana wa tuhammilna. Ya Tuhan kami, janganlah kau bebankan kepada kami kan. Tuhammilnya itu lanya bukan berulang. Lagi pula dia bukan fiil. Ini isim ya. Tokoh, mana ada fiil tokota? Enggak ada ya. Mala tokota lana bi ya. Kemudian yang keempat ya. Berarti ini ada dua ini bentuk. Mana? La tuhamilna sama la taqata lana. Beda. Kalau la tuhamilna lanya lah apa tadi? La nahiyah benar. Kan fiil nahi. Jadi kalau wala tuhamilna la-nya la nahiyah. Bukan pembahasan kita. Pembahasan kita tuh la nafiyah ya. Dan la nafiyah ini beramal seperti inna ya hanya ketika dia masuk ke jumlah ismiyah ya. Kalau ke jumlah fi'liyah kan sudah dikatakan bahwa kalau la nempel sama jumlah fi'liyah, dia nggak ngaruh sama sekali ke i'rabnya. La yakumu zaidun, nggak la yakuma, nggak la yakum zaidun ya. Karena dia bukan huruf nasab, bukan huruf jazm. Dia hanya menafikan saja ya. Kemudian yang keempat ya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ya. Kalau kalian perhatikan memang semuanya itu diakhiri dengan huruf jar ya. Ya kan? La raiba fihi, la ikraha fid dini, la taqata lana bihi, la khalaqa lahum. Jadi memang lazimnya la nafiyah ini digunakan ya untuk jumlah ismiyah yang khobarnya ghairu mufrad, khususnya khobarnya jar majrur ya, seperti itu. Kemudian contoh dalam hadis ya. Ya. La ta'ata fil ma'siyah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ya ketaatan di dalam maksiat. Kemudian ada juga hadis kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ya dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, pada pencipta. Maka contoh la ta'ata fil ma'siyah, la ta'ata li makhluqin, ya ini merupakan contoh la nafiyah yang beramal seperti amalnya inna ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhal. La yang larangan sama la yang negatif itu bisa tahu kalau kita tahu artinya. Iyalah. Tapi nggak mesti. Dengan antum melihat setelah la ini isim, yaitu berarti la apa? Iya. La nafiyah. Tapi kalau setelah la fiil, bisa dua, bisa nafiyah, bisa nahiyah. Jadi terus membedakannya gimana? Jadi kan la itu bisa masuk ke fiil ya. Nah, la yang masuk ke fiil, khususnya fiil mudhari, bisa menjadi la nafiyah, bisa menjadi la nahiyah. Cara membedakannya gimana? Gampang banget. Bedainnya adalah kalau la nahiyah, kan ente udah belajar fiil nahi kan? La tuhamil kan dari hammal yuhammilu tahmilan. Muhammilun muhammalun, hamil la tuhammil. Ya artinya dengan antum mereview kembali pelajaran sorobnya langsung ketemu, oh ini lanya la nahiyah, karena la tuhammil ini fiil nahi. Tapi kalau setelah la ada fiil mudhari yang marfu, jadi dia tetap domah, la yakumu misalkan. Ada nggak di Quran contohnya? Banyak insyaallah, cuma antum ketemu nggak coba? Ada dalam hadis ya, ada la yadkhulul jannata qati'. Ya kan ada kan hadis kayak seperti itu. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, ini yadkhulu di sini
Antum lihat, wah ini domah nih. Ya namanya domah ini udah pasti bukan fi'il nahi. Karena kalau fi'il nahi pasti sukun. Ya kan? La tadrib, la taktub, la tajlis, ya. Maka la yadkhulun nasa qati'un, ya. Yadkhulu di sini fi'il mudhari yang tidak terkena pengaruh apa-apa. Karena la-nya la nafiyah bukan la nahiyah. Kalau la nahiyah pasti sukun. Lagi pula membedakannya sangat jelas. Antum kan udah belajar shorof, harusnya bisa mengenali mana yang fi'il nahi. Paham ya? Ada lagi pertanyaannya? Itu yang kan kalau kalau tiga tuh la to kota nabi, terus yang banyak la kola kolahu, Hmm. itu perbedaan harokatannya kan. Yang ketiga itu kasro dan yang keempat sukun. Mana kasar masukin mana? La nabihi. Terus Kalau yang kola kolahu, yang ente mau lihat ya tunjukin apanya? harokatannya gitu. Harokat yang mana? Kalau yang itu kan bihi, Heeh. kasro. Kalau yang keempatnya kan lahum, sukun. Terus yang antum tanyakan? Ya itu kenapa beda gitu harokatannya? Oh, kalau ba ketemu isim domir emang bihi. Kemudian la sama hum, lahum mau diapain lagi? Itu mabni. Jadi isim domir itu kan mabni kan? Ya, mabni. Hum sekalipun ketemu huruf jar emang berubah jadi bihimi kan kagak kan? Bihim ya bihim aja. Jadi apa namanya? Itu mabni. Jadi kalau antum nanya kenapa yang satu bihim, yang satu bihim, ya kaidahnya kalau mabni itu ketemu dengan huruf jar ya tetap begitu kan? Kecuali kalau antum nanyanya kenapa bihi nggak bihu? Ya, karena kan asalnya hu kan. Seperti kalau kita mau ngomong pulpennya dia, kita bilang apa? Kolamuhu kan? Kalau antum nanya kenapa bihi nggak bihi, itu baru pertanyaannya benar. Artinya antum mempertanyakan yang harusnya dipertanyakan. Tapi kalau nanyain kenapa yang satu bihim, ini mempertanyakan dua hal yang dari sononya begitu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa bihi nggak bihu, baru jawabannya apa jawabannya? Ini letashil ya, min babit tashil, untuk memudahkan. Kalau kita ngomong bihu berat nggak? Ya, jadi lebih ringan bihi. Ya. Adapun bihim sama aja kan? Kenapa nggak bihim nggak bihum? Ya, hanya min babit tashil, ini untuk memudahkan. Kalau kita bilang bihum berat, nggak sesuai. Yang satu kasor jadi doma. Tapi kalau bihim ringan kan? Kan katanya isim domir mabni. Domir bukan isim domir. Domir itu mabni. Kenapa kalau hum ditambah bi nggak bihum? Kan mabni katanya. Kan katanya kalau mabni nggak berubah-ubah kan? Kenapa jadi bihim? Nah ini ya hada min babit tashil, ini termasuk untuk memudahkan aja. Dan biar sama ya. Munasabatan ya li hafir jar. Karena huruf jarnya kasroh, bi hanya pun dikasrohin juga bihim. Paham ya? Baik, ada lagi? Tapi kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ke istisna ya. Ke istisna. Apa itu istisna? Pengecualian ya. Kalau dalam bahasa kita kayak gimana pengecualian? Kecuali. Hah? Pakai kata kecuali ya. Ya, jadi sama bahasa Arab pun ya pakai kata kecuali juga. Ya, apa bahasa Arab kecuali dalam bahasa Arab? Hah? Ya, jadi pakai ila. Yang masyhur apa? Ila ya. Ya. Tapi yang lebih sering dipakai yang ila kan. Ila. Kemudian ya, selain ila ada juga beberapa adatul istisna ya. Adatul istisna yaitu isim atau huruf yang digunakan untuk istisna, pengecualian. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa'u, khala, ada, hasya. Ya. Ini semuanya artinya apa? Ya, kecuali, selain ya. Ini artinya sama. Nah, semuanya ini disebut dengan adatul istisna. Kenapa nggak disebut sebagai huruful istisna atau ismul istisna, tapi malah adat? Karena kalau dikatakan huruf istisna, nggak semuanya huruf. Ya, ila huruf. Kalau ghairu, isim. Kenapa ghairu isim?
Ciri-ciri isim adalah dia bisa berubah-ubah. Dan dia bisa diawali huruf jar kan? Nah, kita waktu baca Quran sering nggak menemukan kata ghair dalam Quran? Hah? Sering nggak? Contohnya apa? Nah, ghairil maghdubi. Dia kasrah kan? Nah, ini membuktikan bahwa ghair ini isim. Buktinya harokatnya berubah-ubah. Karena kalau huruf, bagaimana cirinya? Nggak bisa berubah karena semua huruf ya. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Dan semua huruf itu ya pasti mabni. Jadi nggak bakal berubah. Tapi kalau isim, ya dia berubah-ubah ya. Ghairu ya, ini bisa ghaira, bisa ghairi. Kemudian siwa, suwa, sawa. Ini huruf ya. Kemudian khala ada hasya. Khala ada hasya. Ini ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia huruf, ada yang mengatakan dia fiil. Jadi malah fungsinya ganda nih. Yang nanti kita bahas. Jadi khala ada dan hasya ini bisa fiil, bisa huruf ya. Baik. Pembahasan istisna ini agak rumit, jadi harus fokus ya. Fokus. Karena dia ada beberapa keadaan yang berbeda-beda. Nah, contoh istisna qamar rijalu illa zaidan. Qamar rijalu illa zaidan. Kalau kita hanya mengatakan qamar rijalu artinya apa? Kalau berdiri seorang laki-laki. Hah? Para laki-laki telah berdiri. Ada pengecualian nggak? Berarti semuanya berdiri ya? Nah, misalkan si Zaid duduk, berarti qamar rijalu illa zaidan. Nah, dalam contoh qamar rijalu illa zaidan, komanya fi'il madi, ar-rijalunya apa? Fa'il. Kemudian illa itu adatul istisna, zaidan mustasna mansub. Mustasna itu apa? Yang dikecualikan. Jadi kalau kita membahas bab istisna, nanti ada istilah istisnanya sendiri, yaitu illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, dan hasya. Kemudian ada istilah mustasna. Mustasna apa? Yang dikecualikan. Contohnya kalau qamar rijal illa zaidan, mana mustasnanya? Zaidan. Kemudian yang ketiga ada istilah mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Maksudnya apa? Patokannya. Jadi Zaid itu laki-laki bukan? Laki-laki kan? Maka ar-rijalu itu ya mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Kan Zaid ini kan laki-laki, tapi dia nggak berdiri. Maka ar-rijalu disebut sebagai mustasna minhu. Jadi dalam kalimat qamar rijalu illa zaidan, ar-rijalunya mustasna minhu, ilahnya apa? Istisnanya, zaidan mustasnanya ya. Baik, sekarang kita udah paham tentang istisna, mustasna, dan mustasna minhu. Ini ya, diingat baik-baik ya. Istisna, mustasna, dan mustasna minhu. Bagaimana ya kaidah yang berlaku untuk istisna? Nah, ini ada 3 kaidah. Dan ini harus pelan-pelan nih, ya. Antum harus fokus di sini. Ya. Kalau kalimatnya sempurna dan positif, maka mustasnanya wajib mansub. Paham ya? Kalau kalimatnya sempurna dan positif, maksudnya apa sempurna dan positif? Kalau sempurna maksudnya apa? Kalau jumlah kalau fiilnya fiil lazim udah ada fa'ilnya. Kalau jumlahnya fiilnya mutadi udah ada fa'il dan maf'ul bihnya. Positif maksudnya apa? Nggak negatif. Jadi nggak ada nafiyahnya, nggak ada penafiannya. Maka dia wajib mansub. Kharajan nasu illa zaidan. Para manusia keluar kecuali Zaid. Ya, jadi nggak boleh kharajan nasu illa zaidun, apalagi illa zaidin. Itu udah pasti nggak bisa kalau illa zaidin ya. Karena illa bukan huruf jar. Ya, tapi kalau ya kalimat sepertinya kharajan nasu illa zaidan. Kharajan nasu sempurna belum kalimatnya? Kalau kita mengatakan kharajan nasu, orang masih nanya nggak? Enggak kan? Kita bilang para manusia telah keluar. Ya, itu udah keterangan namanya. Itu udah keterangan. Tapi kharajan nasunya aja, ini udah
dipahami. Udah sempurna kalimatnya. Artinya fi'il ini udah ada fa'ilnya. Dan kharaja nggak butuh maf'ul bi, berarti ini udah sempurna. Kan tadi kalimat sempurna itu ciri-cirinya gimana? Ya kalau dia apa fi'il lazim udah ada fa'ilnya. Kalau fi'il mutadi udah ada fa'il dan maf'ul bihnya. Jadi udah selesai kalimatnya. Misalkan antum mau bikin kalimat apa? Seluruh siswi telah pergi kecuali Fatimah. Gimana bikin kalimatnya? Zahaba. Yang awalnya gimana? Para siswi telah pergi kecuali Fatimah. Zahabat at-talibatu illa kok nggak Fatimatan? Biar sorry. Jadi zahabatit talibatu illa Fatimata, ya. Jadi kalau kalimatnya sempurna dan positif seperti ini, tidak ada apa huruf nafinya, maka dia ya wajib mansub. Nggak boleh marfu, nggak boleh ya illa Fatimatu, nggak boleh. Jadi ya harus illa Fatimata. Nah, kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, dia boleh mansub, boleh apa? Boleh sebagai badal. Kalau badal artinya apa sih? Ya berarti kalau badal, kalau yang diikuti marfu, masuk, majur ya kan? Nah, contohnya ma kharajan nasu illa Zaidun. Ya. Ma kharajan nasu illa Zaidun. Kenapa Zaidun? Karena Zaid badal ke An-Nas. An-Nasu ini ya sebagai mubdalnya ya, yang digantikan. Jadi kalau kalimat tersempurna dan negatif, dia boleh dua kondisi. Yang pertama ya, badal ma kharajan nasu illa Zaidun. Yang kedua, mansub sebagai mustasna, ma kharajan nasu illa Zaidan ya. Jadi boleh ma kharajan nasu illa Zaidun, boleh ma kharajan nasu illa Zaidan. Terus gimana ngirabnya? Kalau ma kharajan nasu illa Zaidun, kita ngirabnya gimana? Ma kharajan nasu illa Zaidun, maknya nafiatun lil jinsi ya. Oh, afwan nih enggak pakai lil jinsi, afwan. Itu mah kalau isim ya. Maknya nafiatun kharaja fil madi an-nasu fa'il. Fa'il ya. Kemudian illa istisna tapi mulghah. Nanti antum akan belajar istilah mulghah. Catat ya baik-baik. Mulghatun ya. Mim, lam, gha, alif dan ta marbuthah. Mulghatun. Mulghatun. Apa itu mulghah? Sia-sia. Apa maksud dari sia-sia? Hah? Enggak ngaruh. Kan hukum asalnya illa ini menjadikan mustasna itu mansub ya. Menjadikan mustasna itu mansub. Tapi kalau kita mau jadiin zaidnya sebagai badal, maka ilahnya ini nggak punya efek. Paham nggak? Jadi dia hanya efeknya kemana? Ke makna aja. Artinya kecuali. Tapi dari sisi i'rab dia nggak merubah apapun. Jadi kita bilangnya mulghatun. Jadi adatul istisna'i mulghatun. Ya, adat istisna yang disia-siakan, dicuekin. Maksudnya nggak berubah itu gimana? Illa itu menjadi hukum asalnya menjadikan mustasna mansub. Jadi harusnya ma kharajan nasu illa Zaidan. Dan memang ini boleh dan ada pilihannya dua. Jadi kalau kalimatnya didahului oleh sempurna tapi negatif, maka ada dua pilihan. Boleh ma kharajan nasu illa Zaidun, boleh ma kharajan nasu illa Zaidan. Nah, kalau illa Zaidan selesai masalahnya. Kita tinggal bilang illa itu adatul istisna, kemudian Zaidan mustasna mansub. Selesai. Karena memang hukum asalnya mustasna itu mansub. Nah, kalau kita ingin membacanya sebagai Zaidun, illa ini kan harus kita cuekin kan? Harus kita buang
amilnya, faktornya, pengaruh kita buang. Makanya kita katakan illa ini ada tulis istisna mulghah, ya. Paham ya? Baik. Kemudian yang ketiga, kalau kalimatnya negatif dan nggak sempurna, aduh, gimana nih? Ini bukannya panjang, ini 3 contoh dijadiin satu. Maka i'rab mustasna mengikuti amilnya. Wah, ini apa nih bahasanya? Jadi kalau kalimatnya negatif dan tidak sempurna, maka i'rabnya mengikuti amilnya. Maksudnya apa? Pakai contoh aja biar paham. Ma qama illa Zaidun, ma darabtu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Udah paham belum? Paham nggak? Coba tambahannya jelasin tuh udah nangkap belum maksudnya? Jadi kalau kalimatnya negatif dan nggak sempurna, maka i'rab mustasnanya mengikuti amilnya. Kalau ma qama illa Zaidun, kalau ma darabtu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Lihat, koma fil madhi ya. Kalau kita ketemu fi'il, apa yang kita cari? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Hah? Nah, justru fa'ilnya tuh si Zaid, tapi dia udah dipisahin sama illa duluan. Paham ya? Maka ma illa Zaidun, tidak berdiri kecuali si Zaid. Siapa yang berdiri? Si Zaid yang berdiri. Gimana sih? Maka ma illa Zaidun, tidak berdiri kecuali si Zaid. Yang berdiri siapa? Yang lain? Yang nggak mesti duduk sih, kalau aja terbang. Ya. Jadi maka ma illa Zaidun, mana fa'ilnya? Itulah kenapa dibilang nggak sempurna. Kenapa? Belum sempurna kalimatnya udah ada ilah duluan. Paham ya? Kan harusnya sempurna dulu nih kalau tadi, ya kan? Hanya saja memang yang namanya mengecualikan harus ada sesuatu yang besar ya. Kan nggak mungkin makoma Zaidun illa Fatimah. Emang Fatimah bagian dari si Zaid? Enggak kan? Yang namanya kita mengecualikan sesuatu itu dari sesuatu yang lingkupnya besar kan? Tidak ada siswa-siswa yang... Nggak mungkin kita mengatakan makoma tolibu illa Zaidan. Mungkin nggak? Tidak berdiri seorang siswa kecuali Zaid. Nggak mungkin kan? Pasti kita gunakan yang jama. Makomatul labu illa. Kalau makomatul labu bisa boleh dua. Illa Zaidun illa Zaidan. Ya, paham ya? Jadi kenapa dibaca Zaidun? Sebagai fa'il. Terus ilahnya kemana? Jadi apa? Mulgo. Sia-sia. Kemudian ma darabtu illa Zaidan. Hah? Zaidannya maf'ul bi. Ilahnya mulghah lagi. Paham ya? Dan ini hanya berlaku ketika kalimatnya negatif ya. Karena nggak mungkin kalau positif. Kita nggak mungkin ngomong darabtu illa Zaidan. Coba artinya apa? Saya memukul kecuali Zaid. Maksudnya apa? Nggak mungkin kan? Itulah kenapa ada kaidah bila kalimatnya negatif dan tidak sempurna. Karena nggak mungkin kita bikin kalimat ya nggak negatif. Kita cuma ma-nya kita buang. Misalkan darabtu ila Zaidan. Maksudnya apa coba? Saya memukul kecuali Zaid. Ini kan nggak mungkin. Pasti ada tidaknya. Saya tidak memukul kecuali si Zaid. Mungkin sekelas tuh orangnya serem-serem semua kecuali si Zaid. Makanya dia ngomongnya ma darabtu ila Zaidan. Tidak ada yang berani aku pukul kecuali si Zaid. Paham ya? Ya. Ini termasuk pembolosan kata bukan sih, Chan? Jadi bisa aja gini, tidak berdiri, tidak aku pukul, dan aku tidak berurusan kecuali dengan Zaid. Nggak bisa. Karena kan Zaid yang pertama harus marfu. Zaid yang kedua harus mansub, maf'ul bih. Zaid yang ketiga harus majrur karena ada huruf jarnya. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa maqama wa madarabtu wa marartu illa. Ente mau nyebut yang mana dulu? Yang pertama jadi fa'il, yang kedua maf'ul bih, yang ketiga majrur. Nggak bisa. Ya.
Paham sampai di sini? Taib itu yang berkaitan dengan illa. Kita lanjut ke ghairu siwa suwa sawa. Ini semuanya maknanya sama ya, kecuali ya. Bedanya apa illa sama ghairu siwa suwa sawa dari sisi penggunaannya? Hah? Majrur. Masa? Dapat ilmu dari mana ente? Hah? Itu mah kalau ada hasya kali, ente kelebihan ngebetnya. Bener. Bener, dia memang harus mustasnanya wajib majrur. Tapi yang harus jadi catatan adalah ya. Gimana catatannya? Ketika kita membahas illa, ya. Tadi ada berapa kaidah illa itu? 3 ya. Yang pertama kalau kalimatnya sempurna, maka dia harus mansub. Contohnya apa? Kalau misalkan ya qomatul labu illa zaidan. Yang kedua kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia bisa dua keadaan ya. Boleh maqamatul labu illa zaidun, boleh maqamatul labu illa zaidan. Yang ketiga negatif dan nggak sempurna, maka tergantung amilnya. Kalau dia sebagai fa'il ya marfu, sebagai maf'ul bih ya nasab. Maqama illa zaidun, ma darabtu illa zaidan, ma marartu illa bi zaidin. Nah, ini kaidahnya illa. Bagaimana dengan kaidahnya ghairu siwa suwa sawa? Sama persis. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita membahas illa, yang dibahas itu apanya? Mustasnanya. Tapi waktu kita bahas ghair siwa suwa sawa, yang dibahas itu istisnanya. Paham nggak? Kaidah tadi kita pakai buat istisnanya justru, bukan ya buat mustasnanya. Karena apa? Tadi afwan sekaligus ralat ya. Karena ghairu siwa suwa sawa ini isim semuanya. Ghairu siwa suwa sawa semuanya adalah isim. Namanya isim, dia berubah-ubah ya, bisa berubah-ubah. Contoh ya, kita pakai ghairu dulu. Kalau kalimatnya positif dan sempurna gimana tadi? Kaidahnya harus apa? Harus mansub. Nah, kalau kita bahas ilah tadi yang harus mansub apanya? Mustasnanya kan? Iya. Qomal qomu ila zaidan. Yang harus masuk zaidannya. Tapi kalau kita bahas ghair siwa suwa sawa, yang harus masuk apanya? Istisnanya, ghairunya. Jadi qomal qomu ghaira. Paham ya? Adapun mustasnanya gimana? Majrur, karena dia sebagai mudhof ilaih. Jadi sebenarnya ghairu siwa suwa sawa ini lebih mudah daripada illa. Karena kalau ya ghairu siwa suwa dan sawa ini semuanya mustasnanya dihukumi mudhof ilaih yang majrur ya. Kharajan nasu ghaira zaidin. Kalau ditambahin mak di depannya jadi gimana? Sempurna dan negatif jadi gimana? Ma kharajan nasu boleh ghairu, boleh ghaira. Ya. Kemudian ya, yang ketiganya gimana? Kalau kalimatnya negatif dan nggak sempurna, maka ya itu tadi kalau dia sebagai fa'il, fa'ilnya ghairunya. Maqama ghairu zaidin, ma darabtu ghaira zaidin, ma marartu bi ghairi zaidin. Lakukan hal yang sama untuk siwa, suwa, sawa. Bedanya kalau siwa, suwa ini kan justru lebih gampang lagi. Kenapa gampang? Kenapa siwa, suwa gampang? Karena dia diakhiri oleh huruf ilat ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ente ngomongnya gimana? Ma kharajan nasu siwa zaidin. Kharajan nasu siwa zaidin. Ma qoma siwa zaidin. Ma darabtu siwa zaidin. Ma maratu bi siwa zaidin. Ada bedanya nggak? Semuanya siwa kan? Mau dia marfu, mansub, majrur, semuanya siwa kan? Jadi kalau siwa dan suwa enak malah. Kita nggak usah mikirin harokatnya apa. Karena yang namanya siwa sama seperti nama Musa. Ya, Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Jadi siwa ya nggak usah dipikirin. Ya pokoknya kharajan nasu
siwa Zaidin. Benar. Ma kharajan nasu siwa Zaidin. Ma qama siwa Zaidin, ma darabtu siwa Zaidin, ma marartu bi siwa Zaidin. Siwa sama. Tapi kalau sawa ini sama karena dia berharokat ya, dia mengikuti ghair ya. Ya jadi kalau sawa'u yaitu kharajan nasu siwa Zaidin. Kemudian ma kharajan nasu siwa Zaidin atau siwa Zaidin. Kemudian kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif ya, ma qama siwa'u Zaidin, ma darabtu siwa'a Zaidin, ma marartu bi siwa'i Zaidin. Paham ya? Jadi illa dan ghairu siwa sawa ini ada beda sedikit dari sisi penerapan kaidahnya. Kaidahnya sama, bedanya acuannya aja. Kalau ketika kita membahas illa yang menjadi acuan adalah mustasnanya. Ya, yang tadi yang wajib mansub itu yang wajib mansub mustasnanya. Tapi ketika kita membahas ghairu siwa dan sawa, acuannya adalah istisnanya. Kenapa? Karena dia adalah isimnya. Karena ghairu siwa sawa ini isim. Isim dalam kalimat nggak bisa dicuekin. Dia harus diperhatikan i'rabnya apa. Makanya yang berubah malah istisnanya. Ya. Terakhir sekarang ya. Tinggal khola ada dan hasya. Ya, khola ada hasya. Nah, ini dia lebih aneh lagi, paling aneh malah. Dia boleh masuk, boleh majrur. Jauh banget kan? Masuk sama majrur. Kenapa demikian? Karena khola ada dan hasya ini sebagian ada yang mengatakan bahwa dia itu huruf jar, sebagian mengatakan bahwa dia adalah fiil. Ya. Dan mustasnanya itu sebagai maf'ul bih. Ya. Makanya mansub. Jadi boleh Qomal qomu ya khola Zaidan, boleh qomal qomu khola Zaidin. Bedanya apa? Kalau qomal qomu khola Zaidan, kita menganggap khola ini fiil. Jadi ngirapnya begini. Kalau qomal qomu khola Zaidan, qoma fil madi, al qomu fa'ilnya, khola fiil madi. Fa'ilnya mana? Kembali ke mana Zaidnya? Enggak dong. Kan selain si Zaid itu bukan yang berdiri kan? Yang berdiri siapa? Qaum. Berarti fa'ilnya kembali ke qaum. Zaidan jadi maf'ul bi. Fa'il mana aja yang mansub? Fokus Ibnu ya. Fokus. Adapun kalau kita mengatakan qaumal qaumu khala Zaidin, qauma fil madi, al qaumu fa'il, khala huruf jar, Zaidin majrur. Mana yang lebih gampang? Yang majrur ya. Jadi nggak perlu ini fiil fa'ilnya mana, Zaidan maf'ul bi ya. Jadi boleh dudanya, boleh qamal qaumu khala Zaidan, qamal qaumu khala Zaidin ya. Qamal qaumu ada amron, qamal qaumu ada amrin. Qamal qaumu hasya bakran, qamal qaumu hasya bakrin. Paham tum? Alhamdulillah. Sebentar lagi garis finish. Tapi sekarang kita lihat contoh-contoh dalam Al-Qur'an ya, istisna dalam Al-Qur'an. Ya. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Diikut kaidah yang mana nih? 1, 2 apa 3? Ayat yang 1. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang negatif ya? Pertama dia negatif ya, ada laknya. Kedua, dia sempurna nggak? Hah? Yaman itu apa? Fi'il mudhari ya? Ainal fa'il? Aina fa'iluhu? Qaum. Jadi sempurna nggak? Yang tidak merasa aman siapa? Qaum kan? Berarti ini sempurna nggak kalimatnya? Enggak. Udah dipisahin sama ila duluan kan? Adapun makro dia jadi maf'ul bih. Tapi kan suatu kalimat dikatakan sempurna kalau udah ada fa'ilnya.
Ini fa'ilnya belum ada, maf'ul bihi sudah ada kan? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kaum-kaum yang merugi. Maka fa'il dari ya'manu adalah al-qaum. Berarti dia ikut kaidah yang ketiga dong. Kalau kedua itu negatif tapi sempurna. Ini kan negatif dan tidak sempurna. Berarti ngirabnya gimana tuh? La-nya nafiyah, ya'manu, fil mudhari, makro, maf'ul bih, mansub, Allahi. Aneh nggak nanya mana isi, mana fil, mana huruf. Tapi i'rabnya, ya, fokus, ya. Hah? Mudhaf ilai. Lihat aja, pokoknya ente tuh kalau baca Quran nih, tiba-tiba kasroh. Huruf jarnya ada nggak? Nggak ada. Cuma ada 3 kemungkinan. Sesuatu itu majrur. Yang pertama ada huruf jarnya. Ini ada nggak? Nggak ada. Yang kedua dia mudhaf ilaih. Yang ketiga dia tawabi, entah itu na'at atau taukid badal. Tapi kalau kalimatnya seperti ini sudah pasti jar majrur karena dia ya makrullah, makarnya Allah. Berarti kan ini mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Kemudian ila ada tul istisna mulghah. Karena kalau dipakai harusnya alqoma, ya kan? Nah, alqamu kenapa marfu? Karena sebagai fa'il. Paham ya? Alqamu sebagai fa'ilnya ya'manu. Jadi fa'ilnya di belakang, ya. Kemudian yang kedua, amlahum ilahun ghairullah. Apakah bagi mereka ada Tuhan selain Allah? Nah, ini kaidah yang mana nih? 1, 2, apa 3? Sempurna, nggak sempurna, positif atau negatif? Hah? Hah? Am itu apakah? Apakah bagi mereka ada Tuhan selain Allah? Jadi dia positif ya? Positif. Sempurna nggak? Hah? Dia positif dan sempurna, hanya saja ini nanti ada di pembahasan lebih lanjut nih. Nanti ya ada istilah sempurna itu selain terbebas dari negatif, dia juga harus terbebas dari istifham. Ya, istifham itu apa sih? Pertanyaan. Jadi karena ada am di sini, ya, dia masuknya ke kaidah yang kedua, ya. Jadi kaidah yang kedua, amlahum ilahun ghairullah, ngikutin kaidah yang kedua. Karena kenapa? Karena ada amnya. Dan am ini termasuk ya tidak tam. Nanti kalau antum belajar di jurmiyah, ya, nanti ada istilah tam sebetulnya. Tam, apa itu tam? Sempurna di sini maksudnya dia tidak ada nafinya dan tidak ada istifhamnya, ya. Kemudian yang ketiga, mana yang dicontoh? Wala yakhshawna ahadan illallah. Kenapa lafzul jalal Allah dibacanya illallah? Kenapa? Kenapa? Wah, mudhaf ilaih. Si Ibnu nih. Ini kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Sempurna atau enggak sempurna? Sempurna. Karena la yasyawna ahadan, fa'ilnya mana? Wawunya. Maf'ul binya ahadan. Maka illallah. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, gimana kaidahnya kalau kaidah yang kedua tuh? Kalau sempurna dan negatif, dia boleh dua ya. Dia sebetulnya ini boleh la yakhshawna ahadan illallahu, boleh illallah. Tapi ini Quran ya, jangan diganti-ganti. Ya. Wala yakhshawna ahadan illallah. Kalau kita bacanya seperti ini, berarti menjelaskan gimana? La nafiyah. Kemudian yakhshawna fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Wawunya. Kemudian ahadan maf'ul bih. Illa adatul istisna. Mulghah enggak? Enggak. Kalau mulghah
Allahu. Kan hukum asalnya adat istisna itu membuat mustasna itu mansub. Setelahnya masuk nggak? Mansub. Allah emang nggak mansub? Mansub. Hah? Nah, paham ya? Bingung-bingung dikit nggak apa-apa. Nah, yang keempat tuh, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, ini yang ketiga nih. Negatif dan tidak sempurna. Dan tidaklah mereka menipu. Belum sempurna kan? Kalau menipu kan harus ada yang ditipu ya. Illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Berarti ini anfusahum jadi maf'ul bih. Ilanya mulghah. Gitu ya. Kemudian yang kelima, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, maka mereka bersujud kecuali iblis. Sempurna nggak? Sempurna dan positif. Berarti kaidahnya yang satu ya. Wajib mansub. Jadi fasajadu illa iblis. Kenapa sajadu dibilang sempurna? Karena ini fa'il udah ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Wawunya. Ya. Kan kemarin antum udah belajar. Ya, kalau sajada dan sajadu itu udah ada fa'ilnya. Kalau sajadah fa'ilnya mana? Alif. Kalau sajadu fa'ilnya mana? Wawunya. Kalau soal merekanya itu siapa? Ya kembali ke malaikat, ya. Maka mereka malaikat bersujud kecuali iblis. Ya. Mana lagi? Ya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihina, ya. Ini kalimatnya sempurna, ya, dan positif. Makanya dia wajib mansub. Makanya ghaira, ya, enggak ghairu. Kemudian yang ketujuh, mana contohnya nih? Sama ya? Ghaira juga ya. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Ya, dan berikanlah ya hak mereka ujur, ajr. Jatah mereka dengan baik ya. Muhsanatin ghairu musafihatin. Jadi kalimatnya udah sempurna dan positif, makanya wajib mansub. Ghaira ya. Kemudian kullu syai'in halikun illa wajha. Nah, ini contoh yang jumlahnya ismiyah. Kan dari tadi kita contohnya jumlah fi'il mulia. Nah, ini jumlah ismiyah nih. Kullu syai'in halikun ini kan kullunya mubtada, syai'in mudhaf ilaih, halikun khobar. Sempurna kan kalimatnya? Sempurna dan positif. Makanya dia wajib mansub. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah, enggak illa wajhu. Ya. Baik. Ada pertanyaan untuk apa nih? Istisna? Ada pertanyaan? Tapi kalau ada pertanyaan, anak kasih PR ya. Jadi insya Allah hari Selasa PR-nya adalah setoran hafalan apa tuh kemarin? Karena Ina Dona dan saudaranya plus hafalan apa nih? Adatul istisna beserta 3 kaidahnya. Ya, beserta 3 kaidahnya. Adatul istisna tuh yang illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya. Kita nggak bilang huruf istisna. Kan biasanya kita bilangnya huruf jar ya kan. Kenapa nggak dibilang huruf istisna? Karena nggak semuanya huruf. Ada yang isim, bahkan ada yang fi'il. Kayak gitu ya. Tapi insyaallah kita 20 menit lagi selesai. Baik, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.